أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh dan para pemirsa channel Halo Ustadz dan Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan waktu yang dengannya alhamdulillah kita bisa pergunakan untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah berupa salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi yang berbahagia ini menjadi amal saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta, untuk keluarga, untuk sahabat-sahabat beliau, serta siapa saja dari umat beliau yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali kajian kita pada pembahasan syarah zikir pagi dan petang atau penjelasan zikir pagi dan petang, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan terkait dengan Sayyidul Istighfar, seafdal-afdalnya istighfar atau tuannya istighfar dari sekian banyaknya istighfar. Baik, kita akan lanjutkan pada zikir yang berikutnya. Zikir ini juga sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi dan di waktu petang. Zikir itu berbunyi, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr, la ilaha illa anta, dibaca 3 kali. Salasa marrat, dibaca 3 kali. Baik, zikir ini pernah diamalkan oleh Abi Bakrah. Abi Bakrah ini punya putra namanya Abdurrahman. Suatu ketika Abdurrahman meriwayatkan satu hadis, yang hadis ini diriwayatkan dari ayahnya Abu Bakrah ini. Anaknya bertanya kepada si bapak, anaknya bernama Abdurrahman, ayahnya bernama Abi Bakrah atau Abu Bakrah. Wahai ayahku, aku selalu mendengar engkau membaca zikir yang kita baca tadi di atas. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, terus sampai selesai.
Aku sering mendengar engkau membaca dan mengulang-ulanginya 3 kali setiap pagi dan setiap sore. 3 kali pagi, 3 kali sore. Kemudian Abu Bakrah menjawab dari pertanyaan anaknya tersebut. Kata ayahnya, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini dan aku senang meniru, mencontoh, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakrah membaca zikir ini 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu petang, karena memang beliau dapatkan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari potongan hadis ini. Yang pertama, pelajaran di mana seorang ayah seharusnya memberikan suri tauladan, contoh yang baik kepada para anak-anaknya. Dan itu kita dapatkan di awal hadis, di mana Abdurrahman melihat apa yang dilakukan oleh ayahnya. Makanya kalau ada istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, istilah ini bisa jadi kebenarannya besar. Oleh karenanya orang-orang soleh kita terdahulu, ketika mereka melakukan ibadah-ibadah sunnah yang itu afdal dikerjakan di rumah, mereka kerjakan di rumah supaya dilihat oleh keluarga-keluarganya, terutama oleh anak-anaknya. Sampai ada sebahagian para sahabat sangat bersemangat mengerjakan sholat qobliyah dan ba'diyah itu di rumah supaya dilihat oleh anak-anaknya dan diikuti, dicontoh oleh anak-anaknya. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain yang bisa dikerjakan di rumah, kerjakan di rumah. Baca Quran, seperti zikir, zikir pagi, zikir petang, baca di rumah, diperdengarkan kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya bisa merekam. Dan pelajaran-pelajaran yang secara tidak langsung seperti ini kadang bisa membekas kepada anak-anak kita. Jangan malah sebaliknya, karena banyak orang tua memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anaknya di rumah. Habis pulang sholat, yang diambil bukan Al-Quran, tapi setel TV, lihat berita atau lihat tontonan-tontonan yang lainnya. Pulang dari masjid, langsung duduk, kemudian diambil HP. Kemudian melihat anaknya main HP, gadget, dilarang. Gimana bisa melarangnya? Sedangkan kita sebagai orang tuanya selalu bersama dengan gadget tersebut. Gak bisa kita melarang anak kita, apalagi anaknya kecil, anaknya umur 3 tahun, 4 tahun. Mereka pasti akan mengungkapkan satu kata, tuh ayah kok main HP, abi kok boleh main HP. Ini kan suatu rekaman jejak yang tidak baik. Walaupun yang kita lihat di situ adalah bagian daripada pekerjaan barangkali, apalagi sekarang kerja bisa menggunakan HP. Tapi tetap kita harus memberikan tauladan yang baik, contoh yang baik, terutama dalam hal ibadah. Karena mereka akan melihat kita, mencontoh kita, dan itu akan menjadi kenangan yang tidak bisa dilupakan oleh mereka apabila mereka melihatnya di waktu mereka masih kecil. Inilah yang terjadi pada Abdurrahman bin Abi Bakrah ketika beliau seringkali mendengarkan ayahnya setiap hari di waktu pagi, di waktu sore, mengulang-ulang doa ini sampai doa ini hafal oleh beliau. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Dan ini bisa kita amalkan. Habis kita pulang salat asar, zikir, habis salat asar, pulang ke rumah, zikirnya di rumah. Kalaulah di hari-hari kerja mungkin tidak bisa kita amalkan, di hari-hari libur. Anaknya masih kecil, pangku anaknya, gendong anaknya, duduk bersama anaknya, seraya kita mengucapkan beberapa zikir-zikir petang yang dianjurkan untuk dibaca, diperdengarkan kepada anaknya. Kalau bisa anaknya diminta untuk mengikuti
Ayo nak baca bersama, kita zikir petang dulu ya, supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah menjadi kakek, sempatkan untuk datang ke rumah anaknya, menantunya, mampir ke sana. Di waktu petang baca zikir ini, supaya cucunya sudah terbiasa mendengar zikir-zikir, kalimat-kalimat yang baik seperti ini. Ini pelajaran yang luar biasa yang jangan sampai kita lupakan dari hadis Abi Bakrah ini. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diajarkan oleh Abi Bakrah kepada putranya tersebut, yaitu satu zikir atau satu doa yang mengandung makna yang luar biasa, dan ini erat kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak bisa terlepas dari doa ini, yaitu Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma afini, ya Allah, afini, berikanlah aku afiat, afiyah. Afiyah itu apa? Afiyah itu kalau kita bahasa Indonesia adalah keselamatan. Ya Allah, berikan aku afiyah, keselamatan. Keselamatan dari apa? Yang pertama tentunya adalah keselamatan dari kemaksiatan, keselamatan dari yang haram, keselamatan dari berbagai macam jenis penyakit. Ini juga kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan aku keselamatan. Keselamatan dari apa? Terutama dari berbagai macam jenis maksiat. Yang kedua, dari berbagai macam jenis penyakit, musibah, bencana. Selamatkan aku ya Allah. Bisa jadi Allahumma afini fi badani ini adalah, ya Allah selamatkanlah badanku ini dari penggunaannya yang tidak baik, dari perkara-perkara yang tidak baik. Selamatkan badanku untuk diarahkan untuk selalu taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, tunjukkan aku, bimbing badanku ini ya Allah, agar tidak lebih banyak menghabiskan waktu pada perkara-perkara yang mubah. Kita kadang banyak disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah. Kalau perkara mubahnya untuk mensokong, untuk menyemangatkan seseorang itu kepada beribadah, tidak ada masalah. Ini perkara yang mubah itu sama sekali nilai dunia saja tok yang dia dapatkan. Ada orang yang melakukan suatu kegiatan duniawi, tapi kegiatan duniawi itu untuk menyokong agar dia lebih semangat dalam beribadah. Ini bagus. Ada orang berolahraga untuk menyehatkan tubuhnya, untuk menjaga kebugaran tubuhnya, tapi niat utamanya bukan itu. Niat utamanya supaya dia lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini niat yang seperti ini, maka pekerjaan-pekerjaan yang mubahnya tadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang kalau ditanya, kenapa kok lebih banyak berolahraga? Iya Ustaz, supaya lebih sehat. Nanti kalau sudah sehat bisa beribadah, bisa lebih rajin ngajinya. Ternyata tidak terlihat gitu. Olahraganya lebih banyak, kegiatan-kegiatan mubahnya lebih banyak, tapi kegiatan ibadahnya itu hampir tidak dikatakan sebanding dengan kegiatan-kegiatan mubahnya. Kegiatan-kegiatan ibadahnya itu hampir tidak sebanding. Nah, ini berat bagi kita untuk mempertanyakan atau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kelak ketika pertanyaan itu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, selamatkan badanku ya Allah. Ini doa yang luar biasa. Selamatkan badanku. Yang namanya badan adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita minta agar diselamatkan.
Kita tidak boleh terlalu pede dengan mencari ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan untuk menyelamatkan tubuh kita, tapi kita tidak pernah berdoa. Banyak sekarang terjadi orang luar biasa untuk menjaga kesehatan tubuh, kebugaran tubuhnya dengan berolahraga. Banyak banget, apalagi di hari-hari libur, Sabtu Ahad kalau kita lihat keluar itu banyak orang luar biasa usaha ikhtiar mereka untuk menjaga kebugaran tubuh mereka, dan tidak dilarang, tidak ada larangan dalam syariat, silahkan. Cuma kadang mereka lupa bahwa yang memberikan kebugaran tubuh, kesehatan badan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan berikan kecuali dengan meminta. Kita berdoa sebelum berolahraga. Di waktu pagi itu sempatkan dulu baca zikir ini, baru kemudian kita usaha. Jangan usaha ikhtiar dilakukan tapi doa ditinggalkan. Ini tidak seimbang. Perkara yang tidak seimbang seperti ini maka kadang tidak menafikan ikhtiar usaha itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang rajin berolahraga, betapa banyak orang yang rajin menjaga makannya, tetap saja penyakit itu tidak bisa terhindarkan dari badan seseorang, karena dia lebih fokus kepada ikhtiar usaha tapi tidak pernah meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka minta dulu kepada Allah baru usaha. Apa usaha supaya bisa mendatangkan kesehatan? Lakukan. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berikan afiat pada badanku, berikan keselamatan pada badanku. Baru kemudian lihat, Masya Allah, luar biasanya doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dilanjutkan oleh Nabi SAW, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, selamatkan pendengaranku, ya Allah, selamatkan penglihatanku. Pertanyaannya, penglihatan dan pendengaran dan penglihatan bagian daripada badan atau bukan? Bagian daripada badan. Penglihatan, pendengaran itu bagian daripada badan. Yang sudah kita minta di awal, Allahumma afini fi badani, ya Allah selamatkan badanku. Tapi di potongan yang kedua, Rasul ulangi lagi, di antara badan, anggota badan yang paling penting untuk diselamatkan adalah, di antara sekian banyak ini anggota tubuh kita, yang paling penting untuk diminta kepada Allah agar diselamatkan adalah sam'i. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah selamatkan nih pendengaranku ya Allah. Allahumma afini fi basari, ya Allah selamatkan nih pandangan mataku, penglihatanku ya Allah. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa dua anggota tubuh ini memiliki kekhususan, suatu yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dua anggota tubuh ini adalah pintu menuju hati. Dua anggota tubuh ini adalah pintu jalan menuju hati kita, menuju jiwa kita. Jadi cepat sekali sesuatu itu akan langsung masuk ke dalam jiwa kita, di dalam hati kita, melalui dua pintu ini. Dan apabila yang masuk dari dua pintu itu adalah perkara syubhat, bahaya. Begitu juga perkara syahwat akan membahayakan seluruh tubuh kita. Ini dua perkara, dua ujian yang sangat berat yang saat ini kita hadapi. Ujian apa itu? Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Dua fitnah ini akan masuk pada jiwa kita, pada hati kita, pada diri kita melalui dua anggota tubuh ini, telinga dan pandangan mata. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dari dua pintu ini dia bisa merusak seluruh tubuh kita. Contoh adalah fitnah syubhat. Ada satu kisah fitnah syubhat ini terjadi pada banyak orang. Bahkan fitnah itu tersebar di masyarakat secara umum, yaitu fitnah pemahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah ini sudah muncul awal atau asal muasalnya itu di zaman tabi'in. Bisa kita bayangkan, di zaman tabi'in fitnah sebesar ini yang bernama Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini muridnya Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Wasil bin Atha adalah murid Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang paling cerdas, yang paling pintar, yang paling hebat, yang paling menonjol dari sekian banyaknya murid Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Berarti Wasil bin Atha ini bisa dikatakan seorang tabi'in, atau bisa jadi kalau dia tidak ketemu dengan para sahabat, berarti dia ketemu dengan tabi'in. Minimal Wasil bin Atha ini adalah generasi atba'ut tabi'in, generasi terbaik umat ini. Yang namanya orang pintar pasti ada diskusi dengan guru. Terjadilah diskusi, kemudian diskusi di antara mereka tidak ketemu karena perdebatan itu menjadikan mereka terjadi beda pendapat, silang pendapat di antara mereka pada menghukumi pelaku dosa besar. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, pelaku dosa besar mereka dianggap fasik, tapi masih disebut dengan muslim. Masih dikatakan dia mukmin, muslim, namun dia fasik. Kata muridnya Wasil bin Atha ini, Wasil bin Atha ini adalah pencetusnya nanti mazhab Mu'tazilah. Kata Wasil bin Atha, enggak, pelaku dosa besar mereka itu bukan mukmin tapi juga bukan kafir. Jadi pelaku dosa besar itu berada pada manzilah baina manzilatain. Posisinya adalah bukan kafir, bukan mukmin. Tapi kalau mati, meninggal dunia, belum bertaubat dari dosa besar itu, mereka menghukumi mereka ini masuk dalam neraka kekal selama-lamanya. Hukumnya sama seperti Khawarij. Khawarij memvonis pelaku dosa besar kalau mati di dunia dia kafir. Khawarij kan begitu, pelaku dosa besar kafir dan mati maka kekal dalam neraka. Beda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah dia tidak berani mengatakan kafir, tapi juga tidak dikatakan mukmin. Cuma kalau mati kekal juga dalam neraka. Nah, disinilah diskusi itu terjadi, akhirnya tidak ketemu. Kemudian keesokan harinya Wasil bin Atha tidak duduk lagi di majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Lalu kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan kepada muridnya, "I'tazalana Wasil." Sungguh telah i'tizal. I'tizal itu telah meninggalkan kita. Siapa? Wasil bin Atha. Sudah tidak lagi duduk di majelisnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri hanya karena tadi ada perdebatan di antara mereka. Nah, biasa begitu. Kalau murid sudah terlalu cerdas sekali, itu kadang tujuan dia menuntut ilmu sudah tidak ada lagi kebaikan dan keikhlasan. Sudah cacat niatnya dalam menuntut ilmu. Bisa jadi dia menuntut ilmu itu karena ingin berdebat, karena ingin dianggap hebat, karena ingin dipandang sebagai orang yang berilmu. Ini tujuan-tujuan menuntut ilmu seperti ini merusak kondisi hati seseorang. Makanya para ulama mengatakan orang-orang Mu'tazilah itu adalah orang-orang yang sangat-sangat cerdas, orang yang sangat pintar. Mereka itu disebut dengan utu zakaan walam yu'tu zakaan. Utu zakaan, huruf za. Mereka itu diberikan kecerdasan luar biasa oleh Allah, walam yu'tu zakaan, tapi mereka tidak diberi oleh Allah kesucian hati dalam menuntut ilmu. Apa itu kesucian hati? Ya tadi keikhlasan, kemurnian dalam menuntut ilmu,
tujuan dalam menuntut ilmu itu tidak benar. Nah, suatu ketika Wasil bin Atha ini pernah menghadiri satu event, satu kegiatan yang dihadiri oleh para tokoh-tokoh, para ulama-ulama dalam satu forum. Ada beberapa temannya ingin ngerjain nih Wasil bin Atha. Sudah kumpul, lalu kemudian secara mendadak spontan Wasil bin Atha diminta untuk berceramah. Wasil bin Atha diminta untuk berceramah. Secerdas-cerdas seorang pasti memiliki kelemahan. Nah, di antara kelemahan Wasil bin Atha ini, beliau ini tidak bisa mengucapkan huruf ro. Apa namanya bahasa kita? Wasil bin Atha ini cadel, nggak bisa mengucapkan ro. Kalau kita nggak bisa bilang r. Nah, teman-temannya ingin mempermalukan Wasil bin Atha supaya ditertawai. Kalau dia nanti ceramah, kan kedengaran tuh dia mengucapkan ro, nggak bisa bilang mengucapkan ro. Orang secerdas beliau tapi nggak bisa bilang r. Nah, setelah itu beliau langsung ditodong, ditunjuk untuk memberikan sambutan. Kalau bahasa kita mungkin sambutan atau ceramah lah. Seketika itu orang-orang akan mengira bahwa Wasil bin Atha akan mengeluarkan kata-kata yang membuat para hadirin ketika itu lucu, tertawa, dan terungkaplah aib bahwa Wasil bin Atha ini tidak bisa mengucapkan kalimat ro. Karena waktu itu tidak semua orang tahu bahwa Wasil ini memiliki kelemahan, yaitu tidak bisa mengucapkan ro. Tiba-tiba Wasil bin Atha dalam kondisi gemetaran, dalam kondisi gugup. Tapi karena memang beliau adalah orang yang cerdas di awal, dari awal memang dia adalah orang cerdas, luar biasanya, tanpa konsep, tanpa persiapan, beliau bisa dalam kondisi gugup, dalam kondisi tidak ada persiapan karena spontan ditunjuk untuk menyampaikan satu patah kata atau dua patah kata, tidak ada dalam ceramahnya itu huruf ro. Bayangkan, saking cerdasnya ini Wasil bin Atha, tidak ada dalam ceramahnya itu. Saya pernah melihat isi ceramahnya sampai sekarang masih diabadikan. Itu kira-kira 3 halaman. Bayangkan, 3 halaman beliau mengucapkan tidak ada satu patah kata pun kalimat ro. Ini tanpa ada persiapan. Coba kalau ini terjadi pada diri kita. Enggak usahlah tanpa ada huruf ro, tanpa ada huruf r. Artinya kita secara spontan ditunjuk hari Jumat misalnya. Ketika itu kita duduk di saf paling awal di depan. Tiba-tiba ditunggu 5 menit, sudah berlalu waktu, kok khatib belum naik mimbar nih. Udah lewat 10 menit. Celengak-celengok kiri, kanan, belakang. Waduh, kita duduknya paling depan. Orang-orang nunjuk kita untuk naik tanpa ada persiapan. Sehebat apapun ustadznya, kalau dia tidak memiliki persiapan, pasti rasa gemetarnya ada, merasa kurang pedenya ada karena tidak ada persiapan. Siapapun dia, sehebat apapun ustadz tersebut, pasti ada rasa itu. Coba bayangkan kalau seorang ustadz tersebut dia punya kelemahan, yaitu tidak bisa mengucapkan kalimat R, dan spontan dia berceramah misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, udah ada huruf rohnya. Atau dia nanti mukaddimanya, Alhamdulillah atas rahmat dan nikmat Allah, ada R-nya. Kalau Wasil bin Atha ini setiap ada huruf roh, dia cari sinonim dari kata ini yang tidak ada rohnya apa. Masih sempat-sempatnya seperti itu. Ada huruf dalam satu kata yang huruf roh di situ, tapi dia cari nanti apa sinonim dari kata ini yang tidak ada huruf rohnya. Kehebatan Wasil bin Atha. Tapi beliau memiliki pemahaman yang menyimpang.
Banyak sekali pemahaman-pemahaman penyimpang beliau ini, termasuk beliau menolak sifat-sifat Allah. Seluruh sifat Allah ditolak. Tidak ada sifat Allah. Allah tidak ada sifat mendengar, tidak ada sifat ini, tidak ada sifat itu. Apalagi Allah punya tangan, Allah punya sifat turun. Enggak ada. Mereka Mu'tazilah ini menolak semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyimpangan mereka, mereka mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Apa yang ingin kita ambil pelajaran dari kisahnya Wasil bin Atha sebagai pencetus firqah atau kelompok yang sesat ini, Mu'tazilah? Artinya zaman itu sudah ada fitnah yang luar biasa di zaman tabi'in atau atba'ut tabi'in, apalagi di zaman kita. Makanya jangan sekali-kali ketika kita ingin menuntut ilmu, kita menuntut ilmu melalui media yang kita punya. Sekarang banyak yang terjadi seperti itu. Tidak mau menuntut ilmu dan tidak mau bertanya langsung kepada ustadz terdekatnya. Padahal dia tiap hari ketemu, padahal dia 5 waktu sholat, ada ustadz di masjid itu. Dia tidak mau bertanya, ustadz bagaimana pendapat ustadz dengan ustadz yang saya dengar saat ini. Masya Allah, beliau ini kalau saya dengar penjelasannya luar biasa. Kayaknya orangnya berilmu sekali. Dalam merangkai kata-kata bagus, dalam mengucapkan kata-katanya bagus. Banyak orang terjebak di sini. Dia tidak tahu bahwa bisa jadi ustadz yang dia anggap hebat tadi dalam menyampaikan, dalam mengurai kata-kata, dalam memilih kata-kata, sehingga tersihir, terpengaruh kalau mendengarkan itu. Masya Allah, ini hebat sekali ustadznya. Masya Allah, hafalannya hebat sekali. Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya apa? Ada ketertarikan. Itu bahaya. Kalau kita tidak kenal betul dengan ustadz yang ada di media tersebut, lalu kemudian kita terus ambil ilmunya, gali terus, tertarik dengan ustadz tersebut setiap hari, setiap waktu mendengarkannya, tanpa ada bimbingan, tanpa kita mengenal terlebih dahulu asal muasal, jejak ustadz ini di mana saja belajarnya, siapa saja gurunya. Kita tidak lihat itu, bahaya terhadap agama kita. Betapa banyak orang-orang yang terpengaruh kepada Wasil bin Atha ini karena kecerdasannya, karena kepintarannya. Sampai-sampai pada Khalifah Abbasiyah ketika itu, semua orang bahkan di pemerintahannya sudah terpengaruh dengan Mu'tazilah. Sampai-sampai pada kekhalifahan Abbasiyah Harun ar-Rasyid, kemudian setelah itu generasinya sampai kepada Ma'mun, akhirnya semua rakyatnya dipaksakan untuk berpemahaman Mu'tazilah dan dipaksakan untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Banyak di antara imam-imam besar ketika itu yang mereka melarikan diri dari fitnah ini. Di antara Imam Syafi'i, beliau menghindari fitnah ini. Beliau tidak mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi ada beberapa imam yang ditangkapin, disiksa. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ketika Imam Ahmad ditangkap, dipenjara, kemudian disiksa, dicambuk. Kenapa? Karena fitnah khalqil Quran. Karena adanya fitnah yang memaksakan seluruh masyarakat ketika itu untuk berpemahaman bahwa Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad enggak mau. Dicambuk dengan sekuat-kuatnya oleh Al-Gojo. Namanya Al-Gojo bukan orang yang kurus, krempeng, tenaganya cuma sedikit. Al-Gojo itu badannya besar, sekali mukul tenaganya bisa jadi ratusan kilo. Dan bukan sekali, 2, 3 kali cambukan pada diri Imam Ahmad bin Hanbal. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 2 pintu yang selalu akan mengantarkan kepada hati kita, ini 2 harus dijaga. Benar-benar harus dijaga. Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, jaga pendengaranku ya Allah. Ya Allah, jaga penglihatanku. Apalagi di media tersebut dia melihat, Masya Allah Ustaz itu, dia dengarkan penjelasannya. Ini udah selesai udah. 2 anggota tubuh ini betul-betul mempengaruhi hatinya nanti ketika dia dinasihati lagi nanti. Wah, ternyata ketika dia berdiskusi dengan seorang ustadz itu menasihati, hati-hati Pak,
Itu ustadz berbahaya. Ada beberapa pemahamannya yang keliru. Dia nggak terima, nggak mau terima. Kenapa? Karena syubhatnya sudah bersarang. Itulah bahayanya. Begitulah banyak sekarang ustadz-ustadz Masya Allah. Dia tahu kebenaran, dia tahu hadisnya, dia tahu dalilnya. Ada Al-Quran yang menjelaskan pelarangan tentang itu, ada hadis yang melarang tentang itu. Ketika dinasihati oleh ustadz yang lain, nggak boleh seperti itu. Ini pemahaman yang tidak benar. Dia nggak mau terima. Kenapa? Karena dia merasa dia adalah orang yang cerdas, orang yang pintar. Saya hafal apa yang dihafal oleh ustadz itu. Dalil yang dihafal oleh ustadz itu, saya sudah hafal dulu dari SD. Lihat kesombongan. Kenapa? Sama seperti Wasil bin Atha tadi. Cerdas. Ketika dinasihati oleh gurunya, enggak. Saya orang pintar, saya orang cerdas. Akhirnya dia memisahkan diri dari majelisnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika itu. Ini di zaman generasi yang mulia. 3 generasi yang mulia di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Apalagi di zaman kita yang jauh sekali, udah 1400 tahunan yang lalu. Maka akan semakin hebat lagi fitnah di zaman kita ini. Kita sangat butuh doa ini. Kita sangat butuh. Baca ini di waktu pagi dan baca di waktu petang. Namun jangan lupa ikhtiar. Bagaimana cara kita menyelamatkan agama kita? Tanya. Jangan kita berinisiatif sendiri untuk semangat di dalam menuntut ilmu. Tapi semangat kita menuntut ilmu itu tidak dibimbing langsung. Kita sendiri yang mencari berinisiatif. Kita menggunakan pengennya menggunakan gadget kita kepada kebaikan. Kita dengarkanlah ceramah-ceramah. Tapi ceramah yang kita dengar itu tidak ada filternya. Kita tidak punya ilmu untuk memfilter itu. Makanya hati-hati. Oleh karenanya para hadirin dan hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalulah berdoa minta kepada Allah dan ikhtiar. Kita banyak kenalan ustadz, apalagi di suatu masjid yang kita sering sholat dan kita percaya dengan keilmuannya, walaupun dia tidak lebih hebat daripada ustadz-ustadz yang didengar, tapi dia mungkin tahu informasi tentang beberapa ustadz yang akan kita dengarkan, yang kita tertarik. Mungkin tahu ustadz tersebut tentang informasi-informasi itu. Tanyakan ustadz. Jangan malu untuk bertanya. Jangan gengsi. Karena ini bagian daripada menyelamatkan agama yang saat ini kita ingin berada di atasnya dan akan kita bawa sampai mati. Begitu juga dengan fitnah syahwat. Fitnah syahwat juga di zaman ini luar biasa. Gak bisa kita terhindar dari gadget itu, terlepas dari aurat. Melihat aurat perempuan itu gak bisa. Gak bisa. Media apapun yang akan kita buka, pasti ada aurat perempuan yang terpampang di sana. Ini syahwat. Fitnah ini juga luar biasa menyesatkan banyak kaum muslimin. Ada satu kisah yang ini kami alami sendiri. Di zaman itu gadget belum terlalu hebat seperti sekarang. Tapi tetap saja fitnah syahwat itu tidak bisa dihindari. Di awal-awal kami ke Jakarta, ada 5 orang dari Medan ketika itu. Kami naik kapal. Di kapal itu bukan sehari 2 hari. Sekitar 3 malam 2 hari. 3 malam 2 hari. Alhamdulillah. Inilah kenapa kita bersafar itu harus dengan rombongan. Ketika itu kami 5 orang. Saya tidak bisa bayangkan kalau yang ketika itu safar hanya saya atau 2 orang teman saja. Saya tidak bisa bayangkan godaan-godaan yang luar biasa. Suatu ketika ada beberapa atau 2 kali atau 3 kali dalam sehari gitu. Jadi dalam kapal itu ada film bioskop yang ditayangkan. Dan di setiap waktu setengah jam atau 1 jam sebelum ditayangkan, itu pasti diumumkan. Diumumkan. Mereka akan mengumumkan setengah jam lagi atau 1 jam lagi, bioskop kami akan ditayangkan film yang berjudul ini. Artis yang utama yang akan membintangi film ini, fulan. Yang artis ini sudah dikenal dengan tidak segan-segan lagi melakukan adegan-adegan begini, begitu. Bisa kita bayangkan. Dan saya ketika itu membayangkan kalau saya safarnya sendiri ini, tidak ada orang yang mengenal saya, enggak bersama teman, saya pastikan saya akan ikut nonton di situ. Fitnah syahwat. Itu di zaman
Yang saya berangkat dari Medan ketika itu ke Jakarta tahun 2000, awal 2010. Gimana lagi di zaman kita? Kita di rumah aja, di kamar aja. Kalau udah ada gadget di tangan kita, kadang kita tidak bisa selamat dari perkara-perkara seperti itu. Nggak bisa selamat. Yang bisa menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, selamatkan nih telingaku, ya Allah, pendengaranku. Selamatkan mataku, ya Allah. Berat di zaman ini. Berat sekali. Kita hidup di zaman yang begitu berat ujiannya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua anggota tubuh ini yang kita sudah minta kepada Allah, yang di awal adalah selamatkan seluruh tubuhku ya Allah, dan dikhususkan dua ini supaya dua ini betul-betul terjaga. Khususkan dua anggota tubuh ini untuk menuntut ilmu. Inilah kenapa kita selalu minta kepada Allah, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, supaya pendengaran dan mata kita ini betul-betul kita gunakan untuk menuntut ilmu. Karena dua anggota tubuh inilah yang berfungsi bagi seseorang untuk menggali informasi ilmu. Adapun anggota tubuh yang lain itu hanya sekedar mengikut saja. Orang kalau menuntut ilmu dia butuh kaki untuk berjalan, iya. Tapi kalaupun dia tidak sedang berjalan dalam menuntut ilmu, dia bisa di rumah, bisa, tidak ada masalah. Yang penting pendengarannya masih ada, penglihatannya masih ada, dia tetap bisa menuntut ilmu. Walaupun dia dalam kondisi cacat misalnya. Ada orang stroke, ada, dia sudah tidak bisa lagi menuntut ilmu. Tapi selama dia masih diberikan pendengaran oleh Allah, masih bisa melihat, maka tidak ada alasan bagi dia tidak menuntut ilmu. Makanya kalau kita berdoa doa yang seperti ini, minta dijaga pendengaran kita, minta dijaga penglihatan kita, supaya kita tetap bisa menuntut ilmu. Itu fungsinya kata para ulama. Kenapa Nabi SAW selalu berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijaga penglihatan ini, agar dijaga pendengaran ini, dan dijadikan itu adalah warisan buat kita. Rasul minta bahwa dua anggota tubuh ini dijadikan warisan buat kita. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ya Allah, matti'na, jadikan kami bahagia ya Allah. Jadikan kami bisa menggunakan dalam kondisi bahagia, dalam kondisi senang, penglihatan yang kami miliki, pendengaran yang kami miliki, dan jadikan itu semua sebagai warisan buat kami ya Allah. Maksudnya kata para ulama, biarlah seluruh anggota tubuh yang lain mati, tapi penglihatan dan pendengaran masih tetap ada. Kenapa? Supaya kita tetap bisa menuntut ilmu. Ini saya tekankan di sini supaya kita tahu betul bahwa fungsi dari anggota tubuh kita ini bukan hanya untuk duniawi yang kita kerjakan, bukan hanya untuk bekerja, bukan hanya untuk mengumpulkan kenikmatan dunia, tapi seluruh anggota tubuh kita ini gunakan untuk menuntut ilmu. Andai kata seluruh tubuh kita ini sudah mati, tersisa hanya dua saja, kaki udah nggak bisa melangkah, tangan udah nggak bisa bergerak, tapi masih kita memiliki dua anggota tubuh yang penting, yang paling penting, yaitu pendengaran dan mata. Dan didahului kalimat dalam doa ini adalah pendengaran. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Dari dua anggota tubuh ini, yang didahului adalah telinga. Kenapa? Karena telinga lebih penting daripada mata. Kalau ditanyakan mana yang lebih penting, mata atau telinga? Kata para ulama, yang lebih penting adalah telinga. Ketika seorang dia tidak bisa melihat, dia tetap masih bisa menuntut ilmu, mendengarkan ilmu. Dia bisa mendengarkan hadis Nabi, dia bisa mendengarkan Al-Quran, dia bisa mendengarkan penjelasan-penjelasan dari ustadz-ustadznya. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditutup oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam doa ini dengan kalimat tauhid,
la ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Ini sering kita dapatkan di dalam zikir pagi dan petang. Kalimat tauhid ini tidak bisa dilepaskan. Tidak bisa terlepas. Kita baca Sayyidul Istighfar. Kita baca misal asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarik. Kalimat tauhid. Kalimat tauhid ini kita akan selalu temui dalam setiap zikir yang kita baca. Kenapa? Karena seseorang itu tidak akan bisa selamat di dunia, apalagi selamat di akhirat tanpa memiliki keselamatan tauhid. Ini tauhid juga perlu diselamatkan. Banyak orang tidak terlalu perhatian terhadap pelajaran tauhid tentang akidah. Dia mengira bahwa saat ini saya sebagai seorang muslim, seorang mukmin, yang penting saya baik, yang penting saya tidak berdusta, yang penting saya tidak pernah menyakiti orang lain dalam bicara, yang penting saya bersedekah. Tapi dia tidak mementingkan tauhid akidahnya. Jadi Rasul secara tidak langsung ingin mengingatkan kita, jangan sampai kita minta, ya Allah selamatkan badanku, selamatkan pendengaranku, selamatkan penglihatanku, tapi dia tidak menyelamatkan akidahnya. Gimana mau selamat kalau akidahnya sendiri enggak selamat? La ilaha illa anta, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan agar kita selalu memperbaharui tauhid kita. Perbaharui lagi akidah kita dengan belajar. Perbaharui lagi iman kita. Dan kita tidak bisa memperbaharui keimanan kita kalau kita tidak belajar tauhid. Gak bisa kita menambah keimanan kalau kita tidak paham tentang siapa yang kita imani, apa yang kita imani, dan itu dipelajari dalam kitab tauhid. La ilaha illa anta. Baik. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, ditutup. La ilaha illa anta. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berdoa agar dilindungi dari beberapa hal. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr, ditutup lagi dengan kalimat tauhid. La ilaha illa anta. Ada 3 hal yang Rasulullah SAW berlindung dari zikir ini. Apa 3 hal tersebut? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran, dari kekafiran, dari kesyirikan. Wal faqr, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kefakiran. Seorang nabi saja, seorang rasul saja, setiap hari, waktu pagi dan waktu petang, meminta dan berlindung kepada Allah agar tidak jatuh kepada kesyirikan, agar tidak jatuh kepada kekufuran. Kita bukan nabi, bukan siapa-siapa, bukan juga seorang rasul, jauh sekali. Bukan seorang sahabat, apalagi. Katakan soleh, kesolehannya juga masih belum dipastikan kesolehannya itu bisa terus terjaga, istiqomah. Artinya kita ini udahlah bukan siapa-siapa. Kalau kita bukan siapa-siapa, harusnya yang lebih bersemangat dalam mengamalkan zikir dan doa ini adalah kita, bukan para sahabat, bukan Nabi SAW. Kita yang harusnya lebih semangat dalam mengamalkan doa ini. Minta kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran. Nabi SAW minta kepada Allah, berlindung kepada Allah SWT dengan memperbanyak zikir ini. Selain daripada itu, Rasul banyak lagi berdoa dengan doa yang lain. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta agar selalu berada di atas agama. Nabi, seorang Rasul, minta agar diberikan keistiqomahan, berada di atas akidah yang benar, di atas tauhid. Jangan sampai tergelincir kepada kesyirikan, apalagi kepada kekufuran. Nabi SAW. Makanya penting kita untuk belajar tauhid dan amalkan doa-doa.
Selain kita berikhtiar menjaga akidah kita dengan belajar, duduk di majelis ilmu, belajar tauhid, ikhtiar kita adalah selain daripada itu berdoa. Apa yang dibaca Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam saat keluar rumah? Ada beberapa doa. Di antaranya adalah bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Siapa yang tadi pagi keluar rumah membaca doa ini? Semua? Semua sudah baca? Yang tidak baca? Yang lupa? Ada yang lupa? Tidak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikatakan kepada orang yang membaca doa ini, apa yang dikatakan kepadanya? Kufita wa hudita wa wukita. Kufita, Allah cukupkan untukmu yang si pembaca doa ini. Wa hudita, engkau akan dibimbing dengan petunjuk-petunjuk Allah. Kau akan diberikan hidayah kalau baca doa itu. Wa wukita, dan engkau akan dijaga, akan dilindungi dan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau keluar rumah membaca doa ini. Ada doa yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga baca, Allahumma a'udzubika an adil au udal au azil au uzal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesesatan yang aku lakukan atau aku disesatkan. Nabi berdoa seperti ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketergelinciran atau aku yang digelincirkan. Kita namanya keluar rumah, bisa jadi kita melakukan kemaksiatan, akhirnya kita tergelincir. Atau sebaliknya, kita dipengaruhi oleh teman, lalu kemudian kita tergelincir. Bisa jadi kita melakukan kesesatan, atau kita malah menyesatkan orang lain. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal seperti itu. Ini Nabi SAW berusaha untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain daripada itu, Nabi SAW juga mengajarkan kita supaya berlindung kepada kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Tapi dalam hadis yang lain Nabi SAW juga pernah berdoa, Allahumma ahyina, atau Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ada yang hafal doa ini? Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam kondisi miskin. Wa amitni miskinan, ya Allah wafatkan aku dalam kondisi miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkan aku di padang mahsyar bersama dengan orang-orang miskin. Seakan ada pertentangan atau tidak? Di setiap pagi, di setiap petangnya Rasul SAW berlindung dari kekufuran dan dari kemiskinan, dari kefakiran. Tapi di sisi yang lain Nabi pernah berdoa, ya Allah hidupkan aku miskin, matikan aku dalam kondisi miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Kata para ulama, doa yang kedua ini Rasul SAW minta agar diberikan taufik untuk bisa selalu cinta kepada orang miskin. Itu maksudnya. Diberikan taufik, minta kepada Allah, ya Allah berikan aku sifat yang aku selalu bisa cinta kepada orang miskin. Jadi aku hidup dalam kondisi cinta kepada orang miskin. Atau kata para ulama, tafsiran daripada doa yang kedua Rasul minta dihidupkan dalam kondisi miskin ini adalah, ya Allah hidupkan aku seperti sifat-sifatnya orang miskin. Bukan miskin harta di sini maksudnya. Rasul minta di sini hidupkan dalam kondisi miskin, tapi yang diminta oleh Rasulullah, ya Allah hidupkan aku agar memiliki sifat-sifat seperti orang miskin. Dan di antara sifat yang dimiliki oleh orang miskin yang hendaknya kita miliki adalah tawadhu. Tawadhu itu tidak sombong, dan itu tidak dimiliki oleh orang miskin. Parah banget gitu kalau ada orang miskin sombong. Dia mau nyombongin apa? Miskin tapi sombong. Ini luar biasa. Umumnya miskin, orang miskin itu dia tidak akan sombong. Dia tidak akan petantang-petenteng gaya berjalannya. Dia tidak akan menunjukkan hal-hal seperti itu. Nah, inilah yang diminta oleh Nabi SAW
Nabi SAW orang kaya. Beliau menikah dengan seorang istri kaya raya, tapi tidak pernah dilihat pada diri Nabi SAW memiliki sifat kesombongan. Karena Nabi SAW selalu minta itu. Di antara sifat orang miskin yang ingin dimiliki oleh Rasul SAW adalah kekhusyukan di dalam beribadah. Orang miskin tuh, ya tapi orang miskin yang taat beribadah ya. Mereka kalau beribadah lebih hebat dalam menghadirkan kekhusyukan. Karena jarang sekali terganggu ibadah mereka. Kadang kan kita terganggu ibadah kita ini karena harta kita, karena aset kita. Baru takbir Allahu Akbar. Yang kita ingat apa setelah takbir? Tadi saya parkir mobilnya di mana ya? Waduh, mobil baru diambil sebulan lagi, takut kegores nanti kalau ada motor yang lewat tapi tidak hati-hati. Dia sedang sholat. Dia sedang sholat. Dia mikir hari Jumat, waduh tadi ada saya pakai sendal yang mana ya? Jangan-jangan sendal yang baru kemarin saya beli harganya 1,5 juta. Enggak khusyuk sholatnya. Tapi orang miskin enggak ada yang dia ingat dalam sholatnya. Apa yang dia mau ingat dari harta yang dia miliki? Dia mau jadwalkan apa? Kegiatan apa yang mau dia jadwalkan dalam sholat? Kita kan kalau sholat Allahu Akbar, disitulah kita menyusun jadwal. Apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Nanti pagi ngapain? Oh hari ini Sabtu. Oh iya ada jadwal kondangan 3 hari ini. 3 kali. Di sana. Saya mau datang mana ya? Itu dia jadwalkan dalam sholat. Allahu Akbar. Tapi orang miskin kadang siapa yang mau ngundang dia? Kegiatan apa yang akan dia lakukan? Paling dia ingin fokus, dia mau kerja apa hari ini untuk makan hari ini. Gak ada yang dia pikirkan. Jadi kekhusyukan, konsentrasi dalam ibadahnya luar biasa. Kalau miskinnya yang taat, yang rajin sholat. Para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita agar berlindung dari kefakiran, tapi cintai mereka-mereka yang disempitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ekonominya. Cintai mereka. Minimal kita punya teman orang miskin yang kita dekat dengannya. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, jangan sampai kita tidak punya list teman orang miskin. Ini nasihat para ulama. Bahkan nasihat ini diamalkan oleh banyak para sahabat, diamalkan oleh para istri Nabi SAW. Sampai-sampai para istri Nabi SAW setelah meninggalnya Nabi SAW diberi gelar dengan Ummul Masakin. Apa arti Ummul Masakin ini? Ibundahnya orang-orang miskin. Zainab bin Jahsin, Aisyah radhiyallahu taala anha diberi gelar dengan Ummul Masakin. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Mereka ini kalau puasa apa saja, puasa sunnah. Kalau pengen cari orang untuk berbuka nemaninya, bukan teman-teman selevel dia, tapi dia cari teman-teman yang miskin, dia undang datang ke rumah untuk nemanin dia makan. Agar apa? Agar bisa tumbuh cinta kepada orang-orang miskin. Karena kita harus paham betul bahwa kondisi orang miskin yang ada di sekitar kita bisa jadi merekalah wasilah yang menjadikan kita tertolong, dan bisa jadi karena mereka itu kita kaya. Ini kadang-kadang tidak banyak kita pahami. Rasul SAW bersabda, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Kata Nabi SAW, bisa jadi kalian itu ditolong oleh Allah, diberikan kemudahan dalam urusan-urusannya, dan bisa jadi kalian itu diberikan rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ada orang-orang miskin di sekitar kalian. Apalagi kalau kita sering berbagi kepada mereka, itu kan tidak sedikit di antara mereka yang melontarkan doa-doa untuk kita. Makanya kita harus punya list teman-teman orang miskin yang kita selalu bisa bersamanya. Kalau kita pengen makan, undang dia, ajak dia makan, traktir, bawa dia, ajak. Kalau kita punya kelebihan rizki, sisakan, berikan dia. Jangan hanya berteman itu dengan orang-orang yang selevel atau orang yang lebih tinggi dari kita. Dalam masalah dunia, kita malah dianjurkan untuk melihat kepada hal yang di bawah.
Bukan melihat ke atas, tapi lihat yang di bawah. Karena itu akan membantu kita untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan saat ini pada kita. Tapi kalau kita melihatnya terus ke atas, itu nikmat yang saat ini yang diberikan oleh Allah, lupa untuk kita syukuri. Seakan-akan masih kurang, dan kita akan ingkari kenikmatan itu. Jangankan untuk mensyukurinya. Yang ada adalah kita akan mengingkari kenikmatan yang kita anggap sedikit sekali. Padahal sudah banyak banget kalau dibandingkan dengan si fulan yang kondisinya lebih miskin daripada dia. Hati-hati. Kalau kita sudah punya teman orang miskin, jangan sampai orang miskin tersebut kita jadikan dia marah. Jangan sampai dia marah sama kita. Baik itu dengan ucapan kita atau dengan tindakan kita. Karena ini terjadi pada seorang sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika ada Abu Sofyan. Abu Sofyan ini adalah gembongnya orang-orang kafir Quraisy, pembesarnya orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu beliau melewati sahabat-sahabat yang miskin. Karena dulu sahabat-sahabat Nabi yang paling banyak menerima dakwah Nabi adalah orang-orang miskinnya. Ini perlu kita catat. Bahwa para sahabat yang lebih banyak menerima dakwah Nabi ketika itu adalah orang-orang lemahnya, orang-orang miskinnya. Di antara para sahabat yang lemah ketika itu, yang miskin adalah Bilal, kemudian Salman Al-Farisi, kemudian Suhaib. 3 sahabat ini duduk nongkrong gitu. Duduk ngobrol-ngobrol. Tidak berapa lama lewatlah Abu Sofyan. Ingin menghinakan mereka ini. Kalian ngapain sih nongkrong-nongkrong di sini? Kalian bahas apa sih? Lalu di antara mereka bertiga ini berdoa, semoga pedang-pedang Allah akan menghancurkan kamu wahai Abu Sofyan. Kata mereka, mengutuk, mendoakan kejelekan kepada Abu Sofyan. Yang Abu Sofyan ini luar biasa permusuhannya terhadap kaum muslimin. Wajar mereka mendoakan Abu Sofyan seperti itu. Tapi doa itu didengarkan oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar membantah mereka. Wahai para sahabat, apa yang kalian ucapkan kepada pembesar Quraisy ini? Seakan-akan Abu Bakar ingin mengambil hati Abu Sofyan ini. Ini pembesar Quraisy loh. Jangan sampai dia tersinggung loh. Itu yang diinginkan oleh Abu Bakar. Artinya Abu Bakar juga menginginkan kebaikan. Hati-hati kalian, nanti berbahaya. Akhirnya dengan ucapan Abu Bakar tersebut, mereka ini sepertinya tidak terimalah gitu. Tidak terima dengan ucapan tersebut. Bubarlah. Abu Bakar pergi pulang, mereka juga bubar. Ketika itu Abu Bakar pulang ke rumah, duduk di rumah, melakukan aktivitas, tapi nggak nyaman. Dia ingat peristiwa di mana tadi beliau mengucapkan satu ucapan membantah sahabat-sahabatnya yang miskin tadi, yang lemah, ketika mereka mendoakan yang tidak baik kepada gembongnya orang-orang kafir Quraisy yang selalu menyiksa, menindas, bahkan ada percobaan untuk membunuh sahabat Nabi SAW yang lemah. Lalu kemudian Abu Bakar datang ke Nabi, ya Rasulullah SAW. Tadi aku bertemu dengan beberapa sahabat, lalu kemudian terjadilah cerita A sampai Z. Apa kata Nabi SAW? Wahai Abu Bakar, in aghdabtahum aghdabtallah. Jika engkau ternyata apa yang kau lakukan tadi wahai Abu Bakar membuat mereka marah, maka sungguh Allah marah kepadamu wahai Abu Bakar. Lihat, inilah kalau kita sudah punya teman orang miskin, jangan kita cepat-ceplos dalam berucap, dalam berbuat, dalam bertindak, karena kita tidak tahu. Karena bisa jadi teman kita orang miskin tadi hanya karena kita niatnya bercanda, atau mungkin kita ingin kebaikan kok. Kita ingin kebaikan, tapi ternyata dianggap itu tidak hal yang baik. Ternyata dia tersinggung, dia marah. Nah, ini bisa berbahaya. Allah akan marah kepada kita tatkala kita membuat orang miskin tadi atau teman kita itu marah. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bukan pembahasan kita terkait dengan cinta kepada orang miskin, karena ini banyak sekali pembahasan dan panjang sekali pembahasan tentang orang-orang miskin dan keutamaan-keutamaannya, dan kita dianjurkan untuk berdoa, minta kepada Allah agar kita selalu memiliki kecintaan kepada orang miskin. Apa kata Nabi SAW berdoa? Nabi mengatakan,
Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Apa kata Nabi SAW? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon padamu agar bisa selalu melakukan kebaikan, ketaatan. Wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku minta kepadamu selalu agar bisa terhindar dari kemungkaran, dari kemaksiatan. Dan yang ketiga yang diminta oleh Nabi SAW bukan harta dunia. Yang diminta oleh Nabi SAW poin ketiga adalah wa hubbal masakin. Ya Allah, aku minta kepadamu agar diberikan taufik bisa mencintai orang-orang miskin. Ini doa Nabi SAW. Amalkan doa ini supaya ada rasa kecintaan kita kepada orang-orang miskin. Jangan disepelekan kondisi mereka, karena ada keutamaan yang sangat besar pada diri mereka. Manfaatkan kemiskinan mereka itu untuk kita bisa mencintainya, dan ini adalah bagian daripada amal soleh yang akan selalu menambah pahala demi pahala kita. Dan bisa jadi ketika kita punya teman miskin yang banyak listnya, fulan, ternyata ketika kita berbuat baik dengan ucapan, mungkin kita tidak bisa berbuat baik dengan harta kita, tapi dengan ucapan kita, dengan menghibur mereka, dengan bertutur kata yang baik, dengan seakan-akan mereka itu dihargai. Cuma di masjid ini saya dihargai, misal begitu. Walaupun kondisi saya ngojek, biar kondisi saya begini begitu, cuma di masjid ini saya disapa, saya diucapkan salam, saya begini, saya digini, saya begitu kan. Ini kan menghibur mereka. Wa hubbal masakin. Hendaknya ada pada diri kita cinta kepada orang miskin, walaupun kita selalu berdoa diminta kepada Allah agar terhindar dari kefakiran, tapi jangan sampai ketika kita diberikan rizki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat cinta kita kepada orang miskin hilang. Karena bisa jadi rizki yang kita dapatkan karena adanya orang miskin di sekitar kita. Baik, yang ketiga Rasul mengajarkan kita agar berlindung kepada azab kubur, dan ini sudah kita bahas. Wa'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. La ilaha illa anta. Ditutup oleh Rasul SAW doa ini dengan la ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini juga mengajarkan kepada kita agar selalu menjaga tauhid, perbaiki lagi tauhidnya, perbaharui lagi imannya. Dan itu yang diinginkan oleh Nabi SAW, karena doa kita akan tidak memberikan pengaruh, tidak memiliki power kalau kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian singkat ini, semoga menambah ilmu kita, menjadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.